Teman-teman, mari kita sejenak menengok ke masa lalu, ke kota Basrah, di era para tabi'in. Di antara nama-nama besar seperti Hasan al-Basri atau Ayub as-Sakhtiyani, ada satu sosok yang cahayanya mungkin tidak seterang mereka di mata orang awam, tapi sinarnya begitu gemerlap di kalangan para ulama. Namanya adalah Abdullah bin Aun. Ia adalah teladan tentang bagaimana diam yang terjaga bisa lebih mulia daripada ribuan kata. Sejak masa mudanya, Abdullah bin Aun sudah menunjukkan jalan hidup yang berbeda. Ia bukan tipe orang yang suka keramaian, canda tawa yang berlebihan, atau majelis yang penuh dengan kelalaian. Waktunya ia dedikasikan untuk hal-hal yang mendekatkan diri kepada Allah. Salat, membaca Al-Quran, dan menuntut ilmu. Jika terpaksa harus berbicara, kata-katanya sangat terukur, singkat, padat, dan selalu berisi makna. Ia tidak membuang napas untuk sesuatu yang sia-sia. Abdullah bin Aun belajar dari para tabi'in senior, menyerap ilmu hadis dan fikih hingga menjadi sangat kokoh dalam pengetahuannya. Namun, yang membuat namanya abadi bukanlah keluasan ilmunya semata, melainkan sifat wara dan akhlaknya yang luar biasa. Wara adalah sikap kehati-hatian tingkat tinggi, menjaga diri dari segala sesuatu yang syubhat atau tidak jelas halalnya. Dan inilah yang menjadi ciri khas Abdullah bin Aun. Ia hidup dalam kesadaran penuh bahwa setiap detik, setiap ucapan, dan setiap gerakan akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah. Rasa takut inilah yang menjadi bentengnya. Ia sering merenung, untuk apa aku berbicara jika tidak mendatangkan manfaat? Bukankah diam itu lebih menyelamatkan? Karena prinsip inilah, ia menjadi sosok yang sangat pendiam. Baginya, diam adalah ibadah, sebuah perisai untuk melindungi amal-amal lainnya. Salah satu pelajaran terbesar dari hidupnya adalah bagaimana ia menjaga lisan. Ia pernah berpesan, sebuah pesan yang menampar kita semua, bahwa seseorang bisa menghabiskan waktu bertahun-tahun untuk beribadah, mendirikan syalat, berpuasa, bersedekah, namun semua itu bisa hancur lebur hanya karena satu kalimat yang lepas dari lisannya. Sebuah kalimat yang merendahkan orang lain, sebuah kalimat gibah, atau sebuah kalimat yang menyakiti hati. Betapa mengerikannya, keyakinan ini membuatnya hampir tidak pernah terdengar membicarakan keburukan orang lain. Bahkan ketika berhadapan dengan orang yang jelas-jelas bersalah, ia memilih diam. Baginya, menyelamatkan agamanya sendiri di hadapan pengadilan Allah jauh lebih utama daripada memenangkan perdebatan atau terlihat benar di mata manusia. Kisah tentang lisannya ini begitu melegenda. Diriwayatkan bahwa suatu hari, ada yang berkata padanya, "Wahai Abu Aun, kenapa engkau tidak pernah mencela Al-Hajjaj bin Yusuf?" Al-Hajjaj adalah seorang gubernur yang dikenal sangat kejam dan zalim. Jawaban Abdullah bin Aun sungguh menakjubkan. Ia berkata, "Bagaimana pendapatmu jika nanti pada hari kiamat, setiap orang datang membawa dosanya masing-masing, lalu aku datang membawa dosaku dan juga dosa karena mencela Al-Hajjaj. Aku tidak mau menambahi bebanku sendiri." Masya Allah, logika yang sangat sederhana namun begitu dalam. Ia lebih khawatir dengan catatan amalnya sendiri daripada sibuk mengomentari catatan amal orang lain. Sifat mulia lainnya adalah kerendahan hatinya. Dengan ilmu yang begitu luas dan kedudukan yang sangat dihormati, ia sama sekali tidak silau dengan pujian. Justru sebaliknya, ia sangat tidak nyaman jika ada yang memujinya. Wajahnya akan langsung berubah, menunjukkan rasa takut. Ia khawatir pujian itu akan menyelinap ke dalam hati, menumbuhkan ujub, dan akhirnya merusak keikhlasan amalnya. Ketika ditanya tentang masalah agama, ia akan menjawab seperlunya dengan ilmu yang ia miliki. Namun, ia selalu menutup jawabannya dengan kalimat yang mengingatkan pendengarnya untuk takut kepada Allah, bukan untuk mengagumi kepintaran dirinya. Ia seolah ingin berkata, "Bukan aku yang penting, tapi ketakwaan kepada Allah lah yang paling utama." Dalam ibadah personalnya, Abdullah bin Aun adalah seorang pejuang di malam hari. Salat malamnya panjang, khusyuk, dan diwarnai dengan tangisan. Namun, tangisannya adalah tangisan lirih, tangisan yang ia sembunyikan dari pendengaran manusia. Sebuah percakapan rahasia antara dirinya dengan Sang Pencipta. Ia sering menangis terseduh-seduh saat membaca ayat-ayat Al-Quran yang menggambarkan dahsyatnya hari hisab dan pedihnya siksa neraka. Bagi Abdullah bin Aun, neraka bukanlah sebuah dongeng atau cerita yang jauh. Neraka adalah ancaman yang sangat nyata, yang membuatnya terus terjaga dan waspada. Sikapnya terhadap bidah atau penyimpangan dalam agama juga sangat tegas, namun tetap dilandasi akhlak yang mulia. Ia tidak pernah menggunakan lisan yang kasar, tidak mencaci, dan tidak memaki para pelaku bidah. Sikapnya sederhana, jika ia melihat sesuatu yang menyimpang dari sunnah Nabi, ia akan menjauhinya dengan tegas. Ia tidak ikut-ikutan, tidak berkompromi,
dan tidak memberikan ruang untuk penyimpangan itu masuk ke dalam hidupnya. Ketegasan dalam prinsip yang dibalut dengan kelembutan sikap inilah yang membuatnya disegani, bukan ditakuti. Orang-orang menghormatinya karena konsistensinya, bukan karena hardikannya. Menjelang akhir hayatnya, Abdullah bin Aun tetaplah seorang hamba yang sederhana. Ia tidak meninggalkan warisan harta yang berlimpah, tidak pula jabatan tinggi yang dibanggakan. Ia wafat dalam keadaan seperti ia hidup, sederhana, bersahaja, dan fokus pada akhirat. Warisan terbesarnya bukanlah materi, melainkan nama baik yang harum, keteladanan yang abadi, dan yang terpenting, pelajaran tentang rasa takut kepada Allah yang sesungguhnya. Para ulama generasi setelahnya sering menyebut namanya sebagai contoh nyata seorang alim yang selamat. Selamat bukan karena popularitas atau banyaknya pengikut, tetapi selamat karena sifat waranya, karena kehati-hatiannya yang luar biasa dalam setiap langkah dan ucapan. Kisah Abdullah bin Aun adalah cermin bagi kita di zaman sekarang. Zaman di mana lisan dan jari begitu mudahnya melontarkan kata-kata tanpa dipikirkan. Ia adalah bukti hidup bahwa diam yang dijaga karena Allah, ilmu yang diamalkan dengan ikhlas, dan hati yang senantiasa takut kepadanya, dapat mengangkat derajat seseorang setinggi-tingginya di sisi Allah. Meskipun ia tidak pernah mencari sorotan dari manusia, ia tidak mengejar ketenaran dunia, tetapi Allah mengangkat namanya di kalangan orang-orang saleh hingga hari ini. Semoga kita bisa mengambil pelajaran berharga dari kehidupannya. Terima kasih sudah menyimak. Jangan lupa untuk subscribe channel ini agar kita bisa terus belajar bersama dari kisah-kisah para ulama terdahulu. Sampai jumpa di video berikutnya.